Halo semua, kembali lagi di Meteorologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Starlink ya. Kebetulan kami ada order kemarin Starlink. Kami order di Tokopedia ya. Nanti buat teman-teman yang mau order bisa cek aja Tokopedia, banyak yang jual ya sekarang dengan harga yang sama dengan di di websitenya Starlink ya. Nah, kami beli yang ini nih, yang antena kit ini. Nah, di pembelian ini kita diberikan ya komplit ya seperti ini. Jadi ada ini antenanya, ini kabelnya, dan ini routernya ya. Jadi routernya ini fungsinya itu sebagai power supply dan juga sebagai router. Minusnya dari router Starlink ini nggak ada LAN adapter. Jadi kita harus beli LAN adapter kalau mau kita hubungkan ke router, atau kita bisa juga menghubungkan secara point to point ya. Jadi kita bisa cari router yang support 5 GHz, kita tembak WiFi keluaran dari router Starlink. Nah, di sini kami sudah beli ya Starlink adapter yang ini. Starlink adapter ini, dan ini speednya 1 GB ya kecepatannya. Jadi kita bisa seperti ini nih, dari antena langsung masuk ke Starlink adapter, lalu kita masukkan ke WiFi router, dan sini ada LAN. Nah, kalau teman-teman menggunakan Starlink adapter ini, teman-teman bisa lakukan bypass. Jadi ada settingan bypass di ini ya, di aplikasi Starlinknya untuk melakukan bypass gitu. Nah, di sini ini karena routernya udah kita bypass, jadi tidak ada ya settingan bypassnya, udah hilang ya. Nanti kalau teman-teman belum pernah bypass, nanti di sini ada settingan ya, settingan untuk membypassnya. Nah, dari pengalaman kami menggunakan Starlink ini ada poin penting ya. Poin pentingnya itu di bagian sinyal obstruction ya. Nah, teman-teman bisa klik ya yang menu advance ini. Teman-teman klik aja advance ini. Nah, nanti di sini akan ditampilkan ya informasi dari Starlink kita. Teman-teman klik yang debug data. Oke, kita klik debug data. Nah, di debug data ini yang paling penting ada di bagian obstruction. Nah, sky obstructed-nya itu kalau bisa di bawah 2% ya yang ini. Karena kalau di atas 2% itu pingnya pasti putus-putus. Nah, ini kami sekarang kan sky obstruction 0,28% ya, sangat bagus ya. Itu pingnya lancar. Dan juga kalau kita cek apakah ada halangan atau tidak di sini di bagian obstruction ini, teman-teman bisa perhatikan ya, halangannya itu cuma ada di sudut ini, di samping sini. Jadi dia tidak terlalu mengganggu kualitas dari Starlink kita. Nah, dia ada di sini. Dari hasil tes kami, kalau teman-teman tidak bypass itu dia mentoknya 140 sampai 150 Mbps ya untuk downloadnya. Uploadnya itu sekitar 20 sampai 40 Mbps. Nah, karena Starlink ini koneknya ke satelit, dia tidak ada garansi ya teman-teman itu mau dapat speed berapa, terutama untuk paket-paket yang residensial. Ini paket yang rumahan ya, residensial, itu dia tidak ada garansi. Kalau paket yang bisnis itu saya baca ada garansi ya, dia garansi kecepatannya berapa. Tapi untuk yang paket yang murah yang 750.000 per bulan itu tidak ada garansinya. Jadi dari hasil tes kami, kalau kita tes ya, sini kami sudah ada tes. Nah, ini beberapa uji coba ya kecepatan dari Starlink itu. Ini langsung ya kita bypass dan hari ini kita tes ya. Itu dapat downloadnya sekitar 90-an, 90 Mbps, uploadnya itu 30-an Mbps. Dan ini akan berubah-berubah terus ya, tergantung dari cuaca dan juga paling pentingnya di bagian obstruction tadi, halangan tadi ya. Yang ini yang di bagian obstruction ini, kalau halangannya banyak ya, ada banyak merah-merah, itu berarti kita lewat dia di satelit yang mati ya, berarti pasti gangguan banget lah. Nah, kalau saya sih patokannya cek aja di sini ya, di menu advance ini. Saya klik aja debug data, saya patokannya di sky obstruction ini aja. Kalau sky obstruction ini kalau saya perhatikan kemarin pernah 2,5% ya, itu parah. Hasilnya parah, putus-putus lah gitu. Nah, setelah saya pindahin ya alatnya, jadi alatnya itu pertama kita taruh di bawah, lalu saya pindahin ke atas. Nah, ke atas mobil seperti ini. Ini kita masangnya ngasal aja ya, jadi belum ada instalasi karena ini uji coba aja kami ya. Jadi kami masang ngasal aja seperti ini di atas mobil. Hasilnya itu sky obstruction-nya itu 0,28.
0, sekian lah ya. Tuh 0,28%. Jadi dia di bawah 2%. Kalau bisa teman-teman di 0, sekian aja, jangan sampai 1%, itu sangat bagus ya. Supaya kita jaga kualitasnya. Ketika nanti cuaca mendung atau hujan, otomatis dia makin jelek kan. Nah, kalau dia halangannya kita jaga di 0, sekian, maka hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah, kalau kita jadikan perbandingan, apakah lebih bagus pakai Starlink atau pakai internet fiber? Jawabannya, kalau teman-teman di lokasinya itu sudah ada internet fiber, kami sangat merekomendasikan teman-teman pakai internet fiber, karena internet fiber itu lebih stabil dia. Kalau di Starlink ini dia tidak stabil, karena tergantung kepada cuaca dan juga halangan-halangan. Kalau halangannya banyak, otomatis dia gangguan. Nah, Starlink ini sangat cocok teman-teman gunakan itu di lokasi-lokasi yang tidak ada kabel fiber, yang susah sinyal gitu. Nah, itu kan sangat-sangat membantu gitu. Kalau teman-teman di lokasi itu sudah ada internet fiber seperti Biznet, IndiHome, nah itu teman-teman bisa pakai aja Biznet atau IndiHome. Apalagi sekarang Biznet itu harganya sudah sangat banting ya. Biznet Home itu udah 170-an, 190 ribuan gitu harganya. Sementara Starlink ini kita bayar 750.000 dan tidak ada garansi kecepatannya. Kalau teman-teman dapat 10 Mbps ya sudah 10 Mbps gitu. Mereka tidak ada kasih garansi harus dapat 100 Mbps. Dan juga untuk rasio download dan upload dari Starlink ini sangat timpang ya. Nah, ini teman-teman pakai Biznet ini 1:1 nih rasionya. Nih 150 Mbps selama dikasih bonus ya 100 Mbps. Ini 50 Mbps nih realnya, kalau nggak ada promo 50 Mbps teman-teman dapat 175.000 rupiah gitu. Kalau teman-teman bilang ini 100 Mbps itu teman-teman cuma bayar 350. Sementara kalau teman-teman pakai Starlink bayar 250.000, tidak ada garansi jaminan dapat berapapun speednya. Nah ini. Nih, teman-teman bisa lihat nih, sini dapat 93, uploadnya 11, 94, uploadnya 20. Kalau untuk download sih seperti buka YouTube atau baca-baca browsing ya, browsing itu masih aman. Tapi kalau teman-teman streaming pakai Starlink ini dan banyak device ya, sekitar 3 atau 4 device streaming sekaligus, pasti akan terasa beratnya gitu. Nah, untuk pingnya, ini kami ping ya ke DNS88 itu latensinya 2 digit dan ini sangat-sangat fantastis ya, sangat-sangat luar biasa untuk sekelas internet satelit ya. Ini udah merubah peta persaingan, peta teknologi sangat luar biasa Starlink ini ya. Karena kalau kita dulu pakai PSAT, baik itu PSAT Ku-band, C-band atau PSAT Express itu rata-rata 3 digit ya, 100, 120, 150, 250 gitu. Nah, ini cuman 2 digit sekitar 37, 53 ms gitu. Kalau kita lihat di sini minimumnya tuh 32 ms, maksimumnya tuh 233, rata-rata tuh 46 ms. 46 ms ini sangat bagus ya gitu. Apalagi kalau teman-teman pasang Starlink ini di daerah-daerah yang tidak ada sinyal gitu. Dengan daerah tidak ada sinyal teman-teman dapat latensi sekecil ini udah happy banget lah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman itu di lokasi ya, seperti tempat kami yang uji coba ini kan banyak fiber ya, kabel fiber. Itu semua fiber ada masuk di sini, ada SL Home, Republic, Biznet, IndiHome, semua bisa masuk di lokasi kami yang sekarang ini. Jadi kami tidak merekomendasikan teman-teman itu pakai Starlink. Starlink ini cocok teman-teman gunakan untuk daerah-daerah yang susah sinyal atau tidak ada kabel fiber. Nah, oke, nanti buat teman-teman nih yang mau order Starlink, itu promonya sampai tanggal 16 ya. Kalau kita lihat di websitenya sampai tanggal 16. Jadi kalau teman-teman mau order Starlink ya silahkan order ya. Tapi dengan minusnya tadi ya. Kalau teman-teman itu nggak ada masalah gitu. Karena memang di lokasi teman-teman itu susah sinyal, maka beli aja Starlinknya. Itu sangat-sangat membantu lah kita. Tapi kalau di lokasi kita itu sudah banyak kabel fiber, maka kami sangat merekomendasikan teman-teman pakai fiber aja. Di lain karena salah satu karena murah, yang kedua lebih stabil daripada pakai Starlink. Karena kalau ke Starlink ini nggak ada kepastian. Nih, ini kita bisa coba speed test juga nih. Speed test, ini Starlink kan, kita coba speed test. Dia nggak ada garansi mau dapat berapapun gitu. Teman-teman juga kalau komplain juga ya dari Starlinknya pasti agak lama lah prosesnya. Tuh. Kadang dapat 50-an.
Nah, dapat 57 Mbps ya. Nah, teman-teman mau komplain ke Starlink nggak bisa karena dia memang konsepnya up to gitu. Nah, ini udah kondisinya udah bebas ya, udah pakai kabel ya. Nah, ini udah kabel. Kabelnya juga detek 1 giga ya. Karena kami pakai kabel UTP yang Cat 6 nih. Nanti kalau teman-teman tuh pakai LAN adapter, minimum teman-teman tuh pakai yang Cat 5e atau yang Cat 6 karena itu detek 1 giga. Kalau teman-teman masih pakai yang Cat 5e biasa atau di bawahnya, itu pasti deteknya 100 Mbps. Oke, demikian ya review kita mengenai Starlink. Kesimpulannya Starlink sangat cocok ya untuk teman-teman yang lokasinya itu tidak ada kabel fiber atau susah sinyal. Tapi kalau teman-teman itu ada fiber dan tidak susah sinyal, maka teman-teman pakai aja internet fiber. Oke, demikian videonya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.